Iya, baik, terima kasih Bang Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Partai Gelora ya, yang ini mungkin satu-satunya partai yang membahas isu Suriah sekarang ini ya, Bang Tengku ya, dan Ya. ini suatu hal yang positif untuk memberikan edukasi kepada kita soal geopolitik ya. Ya Bang Tengku, saya ke Suriah 2014 meliput saat itu ya. Saya pergi ke Idlib, pergi ke Hama, pergi ke Aleppo ya. Saat itu medan pertempuran antara faksi pejuang oposisi dengan rezim Bashar itu memang sedang hangat-hangatnya, sedang kuat-kuatnya ya. Bahkan ketika saya meliput, saya sempat itu bom itu jatuh 50 meter ya depan saya. Hmm. Dan bomnya itu ketika saya rasakan saat itu ya, itu bomnya ternyata paling kecil ya skalanya di Suriah, tapi ledakan itu saya belum pernah mendengar ya sama sekali di Indonesia ataupun di tempat yang lain ya. Jadi memang ini kota yang sangat dipenuhi konflik pada saat itu, dan pertarungan antara rezim Bashar dengan juga oposisi itu sangat kuat. Tetapi Bang Bengku, memang pada saat itu saya melihat kekuatan rezim Bashar ya itu sudah sangat berkurang sekali ya pada ketika waktu itu saya meliput ya. Maka saya tidak begitu aneh misalkan sekarang faksinya Hayat Tahrir Syam itu bersama oposisi yang lainnya itu dengan mudah memasuki wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh pasukan Bashar Assad ya. Karena pada 2014-2015 saja itu pasukan Bashar bisa dibilang itu babak belur melawan kekuatan kelompok pejuang oposisi ya, atau orang menyebutnya mujahidin ya. Dulu saat itu HTS itu belum ada, itu masih tadi yang disebut oleh duta besar Suriah untuk Indonesia itu masih Jabhat Nusroh atau Front al-Nusroh, yang itu menjadi faksi perlawanan yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Jolani ya. Dan pada 2015 itu kan menjadi titik kritis bagi kekuatannya Bashar Assad ya, karena dari faksi pejuang oposisi itu banyak sekali Bang Teguh di sana. Yang saya berwawancara juga dengan beberapa faksi-faksi oposisi di sana, kalangan ulama-ulama dari kelompok jihad ini saya ketemu, wawancara ya kepada mereka, dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau di tingkat skala desa aja itu ada ya, faksi perlawan itu tingkat desanya itu aja. Kalau ini kan kalau kayak Hayat Tahrir Syam, Ahrar Syam, sekarang ada Syrian National Army, ada Free Syrian Army. Ini kan faksi-faksi besarnya nih, faksi-faksi kuatnya ya. Tapi faksi-faksi kecilnya itu aja tuh banyak sekali di sana yang kita temui. Dan saat itu Assad itu memang udah hampir jatuh lah bisa dibilang kekuatannya ya, karena gerakan demonstrasi masyarakat dan perlawan oposisi itu tidak mengendur, walaupun upaya represi tadi disebut juga oleh Pak Dubes ya, Dubes Suriah, represi penindasan itu sangat intens dilakukan. Tetapi tadinya kan Assad dengan metode kekerasan, metode membungkam kritik, orang-orang dimasukin penjara yang sekarang korbannya kita melihat, itu dia berpikir ini bisa meredupkan ya, atau bisa menghentikan aksi perlawanan atau demonstrasi. Tapi yang terjadi, aksi demonstrasi itu walaupun direspon dengan keras dengan Bashar, itu tidak kemudian memundurkan faksi-faksi yang perlawanan yang ada di sana. Dan apalagi banyak sekali foreign fighter masuk ke situ. Saya ketemu ya, ada orang Chechnya, ada orang Irak, ada orang Kuwait, Yordan, dan lain sebagainya. Dan kekuatan Assad itu udah hampir tumbang, hingga kemudian Rusia masuk ke situ 2015. Ya, Rusia masuk dan kemudian melakukan dukungan, backingan. Nggak hanya Rusia, nanti ada Teheran juga masuk, bahkan Teheran, Hizbullah, ya. Ini kan sudah masuk sebelum-sebelumnya, ya. Yang ini kemudian memperlama nafas dari Bashar Assad, ya. Dia bisa dibilang rebound, dia bisa kembali merebut daerah-daerah yang tadinya sudah dikuasai oposisi ya. Saya dulu liputan ke Hama ya, itu jalan-jalan pun hancur ya, ke Aleppo juga sama. Tetapi di kantong-kantong seperti itu ya, itu faksi-faksi pejuang itu memang ada, faksi-faksi oposisi itu memang eksis di sana. Makanya kemudian sekarang dalam 12 hari mereka bisa menguasai Aleppo, bisa menguasai Hama, bisa menguasai Homs, karena memang bibit-bibitnya itu sudah ada. Bahkan tidak dalam hitungan 2-3 tahun, dalam hitungan 7-8 tahun yang lalu pun faksi-faksi itu ada di sana.
walaupun perlawanan dari Bashar yang di-backing oleh Rusia itu terus dilakukan. Gitu. Nah, ini yang membuat saya lihat konsolidasi di kalangan oposisi itu masih terus berjalan ya. Apalagi kemudian Bang Tengku, Turki itu masuk. Ya, Turki itu masuk ke Suriah ya dalam konteks dia sebagai representasi dari kelompok oposisi untuk berunding dengan Rusia dan juga dengan Suriah dengan Bashar Assad. Ya, misalkan gini ya. Kenapa sih kemudian Turki itu masuk dia ke Suriah untuk melakukan perundingan gencatan senjata? Karena upaya negosiasi damai yang dirintis oleh PBB, dilakukan oleh Amerika dan Rusia itu tidak didengar oleh kelompok oposisi. Ya. Kalau sekarang banyak kalangan yang mengatakan misalkan ATS atau faksi-faksi pejuang ya itu dikendalikan oleh Amerika, saya sempat juga menanyakan hal itu ya ke faksi oposisi yang ada di Suriah, apakah Anda itu punya koneksi, punya komunikasi dengan Amerika? Nah, mereka mengatakan ya, kami pun juga sadar ya, kami tidak ingin gerakan perlawanan ini dibajak oleh Amerika. Amerika punya kepentingan betul, karena dia Suriah itu kaya dengan minyak, tempatnya strategis, ya, dia berbatasan dengan Palestina, dia jantungnya juga ke Eropa untuk memberikan akses perdagangan ke sana. Mereka pun sadar betapa seksinya Suriah untuk dikuasai Amerika. Ya. Tetapi secara umum ada beberapa faksi yang dulu memang dekat dengan Amerika, kayak Free Syrian Army misalkan, itu kan beberapa jenderal-jenderalnya Bashar Assad yang membelot, yang dia tidak mau tidak ingin terus ada di bawah Bashar Assad ya. Tetapi juga banyak sekali ya faksi-faksi oposisi yang itu tidak mau dikooptasi dengan Amerika. Makanya dulu Obama merintis gencatan senjata dengan Rusia yang saat itu di mana Putin memimpin, itu tidak begitu direspon antusias oleh kalangan oposisi, ya seperti itu. Karena mereka mengatakan Amerika itu tidak mewakili kami. Ini jangankan faksi oposisi yang bersenjata ya, masyarakat umum sipil aja itu juga tidak mau atau tidak suka kemudian aspirasi mereka itu dibawa Amerika. Makanya kan nanti kan Putin pun dia juga frustasi. Upaya gencatan senjata negosiasi dengan Amerika itu berkali-kali dilakukan, berkali-kali itu juga buntu. Nah, hingga kemudian akhirnya Rusia itu mulai melihat ke Turki ya, apalagi udah upaya gencatan senjata diteken, tapi di bawah masih terus terjadi peperangan. Karena itu tadi oposisi nggak merasa diwakili oleh Amerika. Akhirnya Putin itu sadar kelemahan upaya dia melakukan negosiasi damai di Suriah itu tidak melibatkan pihak kawasan, negara kawasan, gitu ya. Dan kemudian juga tidak melibatkan negara yang dipandang oleh kelompok oposisi. Disitulah kemudian Putin itu mulai beralih ke Turki, ya. Saat itu masih Perdana Menteri Recep Erdogan hingga kemudian menjadi presiden, ya kan. Itu kemudian mulailah 2016 itu intens, ya. Dan ini saya lihat juga keren, ini menarik juga. Turki itu dia berani dia sendiri, ya, di tengah negara-negara Arab yang lain udah berpaling, dia berani kemudian mewakili kelompok oposisi. Itu kan nggak mudah Bang Tunggu. Dia berhadapan dengan dua faksi yang bertentangan dengan kelompok oposisi. Pertama Rusia, kedua Bashar Assad yang diwakili oleh Iran. Hingga kemudian adalah format Astana Talks, yang itu sebenarnya November awal itu masih dilangsungkan tuh Bang Teguh. Dilakukan kembali tuh Astana Talks itu. Kayak itu ya. Nah, disinilah mulai kemudian kelompok oposisi itu mulai terkonsolidasi dengan Turki. Ya, seperti itu. Turki juga berhasil membentuk zona deeskalasi ya. Kebetulan tesis S2 saya itu soal negosiasi konflik Suriah. Ya, tesis saya itu dan udah dibentuk zona deeskalasi di Idlib misalkan ya. Idlib itu kan kenapa zona deeskalasi hanya di Idlib, nggak di Aleppo, nggak di Hama? Karena itu paling dekat sama Turki. Ya, negara tetangga langsung Suriah ke Turki itu di Idlib, dibikinlah zona anti perang di situ. Tapi problematikanya kan zona deeskalasi ini tidak sepenuhnya disetujui sebenarnya oleh Bashar Assad. Dia tetap tidak ingin wilayah Idlib itu kemudian lebih dekat kepada Turki. Makanya kan walaupun ada zona deeskalasi, itu serangan masih terus dilakukan. Problematikanya, Suriah Bashar selalu mengklaim ada faksi ISIS di situ. Ya. Padahal kalau saya dulu liputan ke Idlib, saya tanya nih masyarakat Idlib, saya pernah ke kantor ISIS Bang. Kantor ISIS itu di Idlib ya, saya pernah. Itu gede tempatnya, besar sekali, hitam warnanya ya kayak logo ISIS itu. Tapi kita ketok pintunya, itu nggak ada yang keluar tuh.
Ya, kita assalamualaikum, kulon nuwun. Itu dia belum deklarasi khilafah tuh, dia masih daulah saat itu. Ini kan lagi rame isu ISIS ya kan. Lalu saya tanya, warga kemudian nanya saya, Anta ngapain di situ di markas ISIS? Ya kami ingin wawancara, gitu. Kami ingin melakukan klarifikasi. Dia bilang ISIS itu udah nggak ada di sini, ya, udah nggak ada di wilayah Idlib. Saya bilang kemana mereka? Hum ila rokoh, kata dia. Mereka tuh semua pergi ke Rokoh, yang kemudian menjadi basisnya Daesh ya. Jadi klaim Bahtar yang mengatakan ada faksi ISIS di Idlib itu sebenarnya tidak terafirmasi kalau saya melakukan liputan ke sana. Ya mungkin ada faksi-faksi kecil saja, tapi bukanlah headquarter dia di sana gitu. Nah ini kan yang membuat jengah Turki. Ini kita sudah bahkan Turki kan dia nanti kalau kita lihat Bang Tengguy, dia kan switch narasinya tuh. Dulu dia mendesak Assad itu untuk turun, kemudian nanti di switch untuk tidak lagi mendesak Assad turun dan menjamin teritorial Suriah. Ya, tetapi upaya Turki misalkan untuk membangun hubungan baik, ya, menjamin melakukan negosiasi damai, ini kan tidak begitu direspon oleh Damaskus pada saat itu. Yang kemudian dan saya lihat kejengahan ini juga ditangkap oleh Rusia dan juga oleh Iran, ya, yang melihat eskalasi ini terus terjadi tanpa ada penyelesaian. Hingga kemudian kan kemarin ya pada November kelompok oposisi mulai masuk, dia dari Idlib masuk ke Aleppo, masuk ke wilayah Hama, Homs relatif cepat. Karena apa? Rusia dan Iran ini juga dikunci oleh Turki ya untuk tidak begitu banyak cawe-cawe. Karena Rusia ini tidak hanya tersedot di Ukraina, dia juga tersedot di Suriah karena dia punya pelabuhan, dia megang Tartus di situ kan, pelabuhan Latakia kan, dan dia spend money banyak di situ tanpa punya banyak feedback kan dari apa sih feedback diberikan Assad kepada Rusia ya kan, selain memang itu menjadi basis bagi Rusia untuk pangkalan ekonominya dia, pelabuhan untuk mengirim ekspor dia ke Afrika seperti itu ya. Tetapi ini ada menarik lagi, ada teori yang lain ini. Erdogan tampaknya ini dia udah ngebaca nih intelnya Erdogan bahwa Israel ini sedang berupaya untuk menggulingkan Bashar atau menjatuhkan Bashar dengan mengganti kelompok faksi-faksi di Suriah yang pro sama Israel, gitu ya. Nah ini ditangkap sama Turki rencana ini, dan Turki melihat ini sebenarnya Israel ingin memperpanjang wilayah kekuasaan dia sampai masuk ke wilayah Suriah sebagai backbone dia yang sekarang sedang bertempur habis-habisan melawan Hamas ya, melawan Gaza seperti itu. Ini juga untuk menambah bara perang dia kan di Iran, dia kan sudah negosiasi gencatan senjata dengan Iran, udah nggak ada eskalasi dengan Hizbullah juga. Dia ini pengen expand ke Suriah. Ini dibaca sama Erdogan. Ya. Problematikanya bagi Erdogan, ketika Israel masuk, itu akan memperkuat kelompok separatis Kurdi yang ada di Northern Syria, di Suriah Utara. PKK, YPG, YPD, dan sebagainya. Yang Erdogan membaca tujuan Israel bukan sekedar ingin menguasai Suriah, tapi juga membuat basis-basis jaringan-jaringan dia atau proksi dia yang ada di Suriah, yaitu salah satunya PKK seperti itu. Disinilah kemudian Erdogan mulai mengkomunikasikan rencananya Israel itu ke Rusia dan juga ke Iran. Ya, makanya kan kita relatif bertanya-tanya ya, kalau kita nggak mengikuti isu Suriah, bagaimana bisa Iran yang menjadi porosnya Bashar Assad, Rusia yang menjadi backbone-nya Bashar Assad, mereka lebih memilih menarik diri. Ya, seharusnya dipertahankan. Karena mereka ini sudah terkonsolidasi nih, Rusia, Turki, Iran, bahwa ada grand skenario yang disiapkan oleh Israel untuk masuk ke wilayah Suriah. Gitu. Maka didahulukan upaya skenario-nya Israel ini dengan memainkan kelompok oposisi yang ada di Suriah, ya HTS dan lain sebagainya, untuk dengan cepat menguasai wilayah-wilayah yang ada di Suriah, ya. Yang ini kan terbukti ya, yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya 2015 Assad itu juga udah mau jatuh kalau nggak ada backingan dari Rusia. Dan ini kan ketika Rusia withdraw, Iran tarik diri, ya. Ini kemudian dengan cepat mereka kuasai. Dan kita melihat mereka respon Iran. Ya. Iran mengatakan Iran itu mengubah narasinya. Kalau dulu misalnya kalau kita baca statement-statement Iran atau dari media-media Iran, itu selalu dia menyebut the Takfiri rebels, ya. Kelompok pemberontak Takfiri, ya, seperti itu. Ini agak di-switch sekarang sama Iran, dia mengatakan kelompok oposisi yang sah. Sekarang Iran tuh. Bahkan yang menarik lagi, situsnya Al-Manar, situsnya Hizbullah, itu dia menyanjung Jolani. Dia mengatakan mereka angkat topi dengan Jolani yang menjamin diversitas kelompok masyarakat di Suriah.
3 hari lalu Bang Tenggu ya, delegasi HTS itu mengunjungi kampung halamannya Basar Asad di Latakia. Saya pernah liputan ke situ tuh. Itu di Latakia. Menariknya, di Latakia ini kampungnya Basar Asad, enggak hanya kampung, ini wilayah yang menjadi pendukung utamanya Basar Asad di Latakia. Ketika delegasi HTS kemarin ke sana hari Senin, itu malah disambut oleh tokoh-tokoh Alawi yang ada di sana. Ya, malah disambut, didukung, ya, dan kemudian mereka bisa dikatakan ya berbaiatlah kepada kepemimpinan Jolani yang baru. Karena Jolani ini paham betul, dia ini sedang ditembak oleh Amerika, oleh Israel, oleh kelompok-kelompok yang lain, bahwa akan ada narasi diskriminasi, anti toleransi beragama, narasi ketika menaklukkan Suriah akan melakukan kekerasan. Yang terjadi itu tidak terjadi sama sekali kalau kita lihat. Sangat smooth, sangat damai, bahkan Perdana Menteri Suriah ya didatangi kelompok oposisi dan terjadi transisi kekuasaan dengan sangat baik sekali. Ya. Dia tidak dieksekusi, dia tidak dibawa ke tempat tertentu, ya. Bahkan sebelum memasuki Damaskus di Hama itu HTS dan faksi-faksi kelompok yang lainnya itu sudah memberikan amnesti kepada para tentara polisinya Basar Asad bahwa mereka tidak akan dihukum, mereka tidak akan dibunuh, mereka tidak akan dipenjara.